Goa Safarwadi adalah tempat suci yang disakralkan yang digunakan orang untuk merenungkan perjalanan spiritualnya dan memelihara tradisi budaya. Lokasi goa ini terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Misteri yang beredar di kalangan masyarakat tentang goa ini yaitu adanya portal atau jalan menuju Ka'bah di Mekah sana. Namun, ada goa lain yang tersembunyi dan disembunyikan yang tidak banyak diketahui orang, yaitu ada Goa Kahfi atau lebih sering disebut Goa Kafir. Karena goa ini berseberangan dengan Goa Safarwadi, ibarat hitam dan putih. Goa Kafir ini adalah tempat di mana orang meminta kekayaan lewat jalur pesugihan. Qadir pun langsung membuka mata. Terkejut Qadir dibuatnya. Goa yang gelap menjadi terang seperti di siang hari, dan di depannya sudah berdiri sesosok perempuan yang begitu cantik, memakai pakaian seperti ratu dari kerajaan, komplit dengan mahkota yang begitu indah, diiring oleh beberapa dayang perempuan yang tak kalah cantik di mata Qadir. Namun, ketika pandangan mata Qadir tertuju ke mata si ikan, mata Qadir pun langsung terbelalak. Sedangkan si Nyi Ratu di samping dia berkata, "Makanlah Qadir, makanlah, makanlah cepat, makan." Si Ratu nyuruh Qadir lekas-lekas memakan ikan di tangannya. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini betul-betul sebuah cerita kisah nyata yang eksklusif. Belum ada di channel manapun kisah tentang pesugihan yang akan Akang sampaikan kepada baraya semua. Cerita dari narasumber yang merupakan salah satu baraya KMS yang setia mengikuti dari zaman masih di TPA dulu. Beberapa waktu lalu, narasumber kita yang bernama Kang Andi membagikan kisah perjalanan bapaknya yang pernah melakukan ritual pesugihan dan tanpa dia sadari hampir menghilangkan nyawa dan kehidupan anaknya. Yang membuat cerita ini begitu eksklusif karena lokasinya tak akan ada satu orang pun yang menyangka. Sampai-sampai Akang sendiri menghabiskan waktu 1 minggu lebih untuk mempelajari kisah yang beliau bagikan sambil mencari sumber dan informasi tentang lokasi pesugihan ini. Baraya semua tentunya mengenal sebuah desa di Tasikmalaya yang bernama Desa Pamijahan. Tentunya semua orang tahu Desa Pamijahan tempat beradanya sebuah goa yang disebut Goa Safarwadi.
tempat dulu khalwatnya Syekh Abdul Muhyi, yang di dalam Goa Saparwadi ada sebuah lorong yang langsung menuju ke Mekah, Arab Saudi sana. Bahkan beberapa bulan lalu banyak konten-konten kreator yang mengangkat tentang Goa Saparwadi. Terlebih terkhususnya mitos tentang lorong yang menuju ke Mekah sana, karena banyaknya statement dan anggapan barang siapa yang berziarah ke sana itu sama saja sudah berziarah ke Mekah tanah suci. Tentunya itu sebuah statement yang salah besar. Entah siapa yang mengeluarkan pemahaman seperti itu. Tapi yang jelas, tak ada yang namanya ziarah ke Goa Saparwadi sama dengan ziarah ke Mekah. Bahkan ada yang bilang sudah masuk haji. Itu hanya pemikiran orang-orang tak waras yang akal sehatnya tertutup. Memang di Goa Saparwadi ada lorong yang konon katanya bisa tembus ke Mekah. Ada pula yang ke Cirebon, ke Banten, dan ke Surabaya. Itu memang adalah karomahnya dari Syekh Abdul Muhyi. Hanya berlaku kepada beliau. Bukan berarti lorongnya betul-betul tembus ke Mekah. Tapi lewat lorong itulah Allah memberikan karomah kepada Syekh Abdul Muhyi bisa sampai ke tempat yang beliau tuju. Karena perlu kalian semua ketahui, karomah seorang aulia, seorang waliullah, itu sama dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Yang membedakan, karomah Allah berikan atau hadiahkan kepada para waliullah atas ketakwaannya. Sedangkan mukjizat Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kerasulan dan kenabiannya. Jadi jangan salah paham. Lorong yang ke Mekah, ke Cirebon, Banten, itu berlaku hanya kepada Syekh Abdul Muhyi karena karomahnya yang Allah berikan. Tapi bukan Goa Saparwadi yang akan Akang ceritakan pada kisah kali ini. Masih di desa Pamijahan, tepatnya di Kampung Panyalahan, Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Di situ ada sebuah goa tersembunyi yang bahkan oleh warga di Kampung Panyalahan sana disembunyikan dari orang-orang yang mencari keberadaan goa tersebut. Karena apa? Warga di Kampung Panyalahan semua tahu orang-orang yang berniat datang ke Goa Kahfi atau lebih dikenal dengan nama Goa Kapir itu pasti mau mencari pesugihan. Sedangkan warga di sana tahu betul, hanya sekedar menunjukkan saja ke lokasi, maka mereka akan terkena imbas, mendapat dosa, menunjukkan jalan yang salah kepada orang-orang yang berniat menyekutukan Tuhannya. Dan yang tahu keberadaan Goa Kapir atau Goa Kahfi itu hanya juru kunci dan orang-orang yang punya akses ke juru kunci ini. Awal cerita, sekitar tahun 1996 di desa Cikatomas, Tasikmalaya.
ada seorang lelaki, seorang pemuda yang bernama Qodir. Qodir kesehariannya dia bekerja sebagai seorang penjahit. Menjahit seperti celana lepis dan menjahit tas yang memang jadi salah satu komoditi utama di daerah sana. Qodir sudah bertahun-tahun menekuni pekerjaannya. Di situ pun bukan hanya orang Tasik yang bekerja, tapi ada juga dari daerah lain, termasuk dari Kabupaten Ciamis. Qodir punya kawan dekat yang bernama Hasan. Sama-sama bekerja di tempat itu. Satu ketika, Hasan mengajak Qodir untuk main ke rumahnya di daerah Ciamis. Qodir pun berminat, ingin tahu seperti apa lokasi tempat tinggal Hasan kawannya. Terlebih saat itu, Qodir ini masih bujangan. Singkat cerita, Qodir pun di hari yang sudah mereka sepakati, tepat hari libur dari tempat kerja, Qodir pun pergi bermain ke rumah Hasan. Siapa sangka di rumah Hasan kawannya itu, Qodir pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Lilis. Pertemuan pertama yang tidak disengaja itu membuat Qodir jatuh cinta. Sampai akhirnya Qodir dan Lilis pun mulai menjalin hubungan. Selepas beberapa bulan Qodir dan Lilis menjalin hubungan, akhirnya Qodir pun memutuskan untuk menikahi Lilis kekasihnya. Saat itu, Qodir sudah berhenti kerja di tempat jahit. Selepas menikahi Lilis, Lilis pun diboyong ke Cikatomas, ke kampung tempat tinggalnya Qodir. Di Cikatomas sana, Qodir dan Lilis yang baru menikah tinggal satu atap dengan bapaknya Qodir beserta ibu tirinya. Karena ibu kandung Qodir sudah meninggal dunia. Tinggal satu atap dengan bapak dan ibu tirinya, Qodir acap kali sering mendapatkan hinaan. Sering pula dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak kandungnya yang sudah menikah dan memiliki rumah sendiri. Dia dihina dan dibandingkan oleh ibu tirinya. Seperti yang tak suka, Qodir dan Lilis ikut tinggal di sana. Dan selama tinggal di Cikatomas, Qodir yang memang sudah tidak punya pekerjaan, dia pun kerja serabutan. Terkadang ada tetangga yang nyuruh nyangkul ke sawah, nyuruh bersihin rumput di kebun, atau bahkan ada yang nyuruh menggarap ladang di hutan yang disebut huma. Maka dari pekerjaan serabutan seperti itu, secara logika saja, gak mungkin Qodir bisa membangun rumah. Hinaan dan cacian dari ibu tiri tidak membuat Qodir putus asa. Tapi berbeda hal dengan yang dirasakan oleh Lilis, yang memang setiap hari tinggal di rumah. Dialah yang seringkali kupingnya memanas mendengar celotehan, sindiran dari sang ibu tiri. Padahal bapak mertua Lilis, Pak Bidin, bapak kandung Qodir, itu begitu baik kepada Lilis dan Qodir. Sampai satu ketika, saat itu
Lilis dan Qodir sedang berada di rumah, sedangkan Pak Bidin sedang mengecek kelapa kopra di kebunnya. Pak Bidin, bapaknya Qodir, dia punya usaha membuat kopra, tapi dalam skala yang kecil. Di rumah, Qodir dan Lilis sore itu seperti biasa mendapatkan ceramah dan hinaan dari ibu tirinya yang bernama Bu En. Qodir, Lilis, kalian berdua teh sudah pada nikah. Mestinya kalian ini hidupnya mandiri. Jangan numpang sama orang tua. Bapak kamu saja kerjanya seperti itu, hasilnya masih kurang. Sekarang ditambah ada kalian berdua. Ibu teh pusing ngatur duit. Kapan atuh kamu teh Qodir bisa seperti kakak-kakak kamu? Udah nikah pada punya rumah sendiri. Gak kayak kamu cuma bisa numpang di sini. Saregseg lah emak mah, ucap ibu tirinya. Yang tanpa disadari oleh Bu En, Pak Bidin, bapak kandungnya Qodir, menguping itu semua. Astagfirullahaladzim. En. Kenapa bersikap sampai seperti itu? Qodir itu anakku. Ya Allah ya Robbi. Tapi Pak Bidin, walaupun sakit hati dengan ucapan sang istri, dia masih bisa menahan diri. Sampai satu ketika Pak Bidin kembali memergoki En yang memarahi dan menghina Qodir beserta istrinya. Itulah puncak amarahnya Pak Bidin. Namun semarah apapun Pak Bidin, dia tidak langsung melampiaskan amarahnya kepada En. Namun Pak Bidin mencari solusi agar anak bungsunya ini tidak terus-terusan mendapat hinaan. Malam hari, dikala Lilis sudah tertidur lelap di dalam kamar, Pak Bidin pun memanggil Qodir anaknya. Dir, sini Dir, ada yang mau Bapak bicarakan. Ya Pak, ada apa ya Pak? Ucap Qodir yang mendekat ke bapaknya. Kita bicara di luar, biar tak terdengar oleh istri dan ibu tirimu. Loh, memangnya mau ngomongin apa, Pak? Sudahlah, ikut dengan Bapak. Sekalian bawa kopi. Ucap Pak Bidin. Qodir pun menurut. Dia bikin dulu kopi di dapur. Istrinya sudah tidur lelap termasuk ibu tirinya. Qodir pun membawa 2 gelas kopi itu keluar rumah. Disuguhkan kepada sang bapak. Pak Bidin pun mulai membuka pembicaraan. Dir, kenapa selama ini kamu tak pernah cerita ke bapak? Loh, cerita apa ya Pak? Masalah apa? Dir, jangan bohong kamu. Sudah beberapa kali Bapak memergoki, mengintip, mencuri dengar kamu dan Lilis dimaki-maki oleh ibu tirimu. Kenapa kamu nggak ngomong sama Bapak, Dir? Qodir pun menunduk. Maaf Pak, bukannya Qodir nggak mau ngomong, tapi Qodir nggak mau kalau sampai gara-gara masalah Qodir yang tak becus mencari usaha, tak becus membiayai istri, membahagiakan istri, membuat Bapak bertengkar dengan Bu En. Qodir tak mau Pak, kalau Qodir jadi masalah di kehidupan Bapak dan Bu En. Pak Bidin pun terharu sebagai seorang ayah. Sampai saking terharunya, Pak Bidin pun hampir meneteskan air mata ketika
mendapati sang anak bungsu, walau usia masih muda, tapi begitu bijaksana, yang mengingatkan dirinya kepada almarhum sang istri. Bapak paham, Dir. Begini saja, secepatnya kamu usahakan bangun rumah sendiri. Ya Allah, Pak, siapa sih, Pak, yang gak mau punya rumah sendiri? Tapi kan Bapak tahu, Qadir cuma kerja serabutan, penghasilan tak menentu. Mana bisa, Pak, Qadir beli rumah? Uang dari mana? Bidin pun tersenyum. Dir, masalah itu kamu semampunya saja. Maksud Bapak, kan ada tanah di kebun. Bersihkan saja, bangunlah rumah di situ. Semampunya saja. Yang penting teduh dan bisa buat berlindung kamu bersama Lilis. Biar kalian berdua tak terus-terusan dihina sama istri Bapak. Bapak tuh sakit hati, Dir. Sakit hati mendengar dan melihat kamu direndahkan seperti itu. Tapi Bapak punya tanggung jawab. Jelek-jelek dia itu istri Bapak, ibu tirimu. Qadir pun mengangguk paham akan kondisi sang bapak. Kalau mau egois udah dari dulu Qadir ngadu. Tapi Qadir gak seperti itu. Begitu baik Qadir ini. Singkatnya, selepas pembicaraan malam itu, Qadir dan Lilis yang memang selalu menyisihkan uang dari upah Qadir sebagai buruh serabutan, mulai kembali menabung di kumpul-kumpul. Walau tak seberapa, tapi setelah beberapa bulan pasca pembicaraan dengan bapaknya, dihitung-hitung uang sudah cukup lah buat bikin rumah yang sederhana. Mulailah saat itu Qadir dan bapaknya dibantu oleh kakak-kakak Qadir juga membangun rumah di tanah kebun milik bidin bapak mereka. Tak besar, rumah itu hanya terdiri dari satu buah kamar, dapur, dan ruang tamu kecil. Itu pun hanya terbuat dari bilik atau dinding anyaman bambu berbentuk panggung. Rumah yang sangat-sangat sederhana tapi cukup umum ditemukan di daerah perkampungan pada waktu itu. Mulailah Qadir pun pindah. Alangkah senangnya Lilis bisa pindah dari rumah mertuanya yang sudah seperti neraka. Sudah hilanglah cacian dan makian sang ibu tiri. Lilis dan Qadir pun, walau di rumah yang begitu kecil dan sederhana, tapi mereka berdua cukup bahagia. Tak sampai membangun rumah saja, Qadir pun diajak sang bapak bidin untuk ikut mengelola pabrik kopra yang tidak seberapa itu. Qadir pun jadi punya pekerjaan tetap. Membeli kelapa dari warga, dipotong, diambil dagingnya, lalu dijemur atau digarang di atas api. Di-open lah istilahnya. Dan nanti setelah kopra mengering, itu dijual ke pengepul yang biasanya langsung menjemput ke lokasi. Beberapa bulan, kehidupan Qadir dan Lilis pun mulai ada kemajuan. Istilahnya sudah ada penghasilan tetap lah. Namun siapa sangka, musibah pun datang menimpa mereka. Pabrik kopra milik Pak Bidin bapaknya, sekaligus tempat Qadir mencari nafkah, terbakar habis dilalap api.
membuat semua stok kopra yang sudah kering dan masih basah gosong terbakar. Jatuh bangkrutlah Pak Bidin. Harus memulai kembali usahanya dari nol, sedangkan modal pada waktu itu betul-betul tak ada. Gara-gara masalah itu pun Qodir akhirnya kembali menjadi buruh serabutan. Makin lama, Qodir pun mulai dihinggapi rasa putus asa. Terlebih istrinya sudah mengandung anak pertamanya. Sampai satu saat, Qodir saat itu sedang duduk melamun di serambi rumah panggungnya. Lilis istrinya sudah tertidur lelap di dalam rumah. Qodir duduk melamun, merenungi nasibnya. Kenapa tak bisa seperti orang lain yang hidupnya sejahtera, gampang mencari kerja, gampang mencari uang? Kenapa dirinya baru aja hidup agak lumayan, malah dapat cobaan seperti itu? Pabrik terbakar, sampai dia harus jadi lagi kuli serabutan. Di tengah Qodir yang melamun, Qodir tak menyadari keadaan dan situasi di sekitar rumah. Di tengah Qodir yang larut dalam lamunan, tiba-tiba terdengar suara yang beruluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Thohir? Iya Dir, ini Mamang. Loh, dari mana Mang? Tanya Qodir. Ternyata mamangnya yang datang, saudara dari Pak Bidin bapaknya. Thohir pun hanya tersenyum dan mendekat ikut duduk di samping Qodir. Bentar ya Mang, saya mau bikin kopi dulu. Ya iya sana, bikinin kopi yang enak lah, ucap Thohir. Qodir pun tersenyum masuk ke dalam. Tak lama, tanpa membangunkan Lilis istrinya, Qodir membuat kopi, kembali lagi ke serambi. Mamang teh habis dari mana Mang? Tanya Qodir. Mamang teh tadi habis dari rumah bapak kamu. Biasalah, ada keperluan. Oh, ada keperluan apa Mang nemuin si bapak? Bisnis Dir. Tapi ya itu, bapak kamu gak mau, malah nyuruh Mamang buat nemuin kamu. Loh, memangnya bisnis apa Mang? Tanya Qodir. Gini Dir, sebaiknya kamu ikut sama Mamang. Ikut sama Mamang? Ikut apa Mang? Begini Dir, kamu kan tinggal di perkampungan. Coba kamu beli hasil-hasil bumi di kampung ini. Kalau perlu sampai ke kampung lain. Hasil bumi seperti pisang, kelapa. Kalau musim buah, borong buah-buahan. Nanti bawa ke Mamang. Atau bawa ke kota, ke bandar lain. Kan hasilnya lumayan Dir. Selisihnya cukup besar. Waduh, kalau kayak gitu sih mau Mang. Tapi modal dari mana Mang? Buat makan saja udah ketar-ketir Mang. Seset liatlah, ucap Qodir sedikit mengeluh. Tapi Mang Thohir hanya tertawa sambil mengambil gelas lalu menyeruput kopi buatan Qodir. Begini Dir, kalau masalah modal tak perlu kamu pikirkan. Mamang yang kasih kamu modal buat belanja hasil bumi di kampung ini. Nanti kamu langsung setorin ke Mamang, atau bisa pula langsung kamu bawa ke pasar. Itu terserah kamu Dir. Mamang pun sempat mendengar masalah pabrik kopra yang kebakaran. Niat Mamang mau bantu bapakmu dan kamu. Tapi bapakmu beralasan sudah terlalu tua. Makanya Mamang langsung nemuin kamu. Gimana? Apa kamu mau ikutin saran Mamang
Qadir pun serasa tak percaya. Sempat terpikir di kepalanya dan tersirat dalam hati, ya Allah, apa mungkin ini jawaban dari doa-doaku selama ini? Loh, kok malah ngelamun, Dir? Gimana? Mau apa enggak? Mau, Mang. Mau banget, Mang. Tapi nanti Qadir harus balikin, Mang, duit modal. Gak perlu, Dir. Mamang ikhlas bantu kamu, biar kamu punya pekerjaan, punya penghasilan tetap. Kasihan istri kamu, sebentar lagi kan dia pasti melahirkan. Kamu akan punya anak, tentunya biaya hidup makin besar juga. Qadir pun semakin tersenyum lebar, tak menyangka mamangnya tak disangka-sangka menjadi penolong dirinya. Lalu Mang Thohir pun mengeluarkan sejumlah uang. Dia berikan kepada Qadir untuk modal. Pembicaraan pun berlanjut di seputar bisnis jual beli hasil bumi. Di situ Mang Thohir, istilah kata Mang Thohir ini mentraining si Qadir agar paham tentang harga pembelian, biar nggak sampai rugi nantinya. Qadir pun belajar banyak malam itu dari sang paman. Singkat cerita, karena malam sudah begitu larut, Mang Thohir pun pamitan serta mendoakan Qadir agar bisa bertemu dengan jalan hidupnya. Singkat cerita, keesokan paginya Qadir pun cerita kepada Lilis sang istri. Lilis pun tersenyum bahagia. Akang, mungkin itu rezekinya si Utun, Kang. Alhamdulillah, kalau Akang bisa mulai bisnis seperti itu, Lilis cuman bisa mendoakan buat Akang, ucap Lilis yang tersenyum sambil mengusap perutnya yang sedang mengandung. Waktu pun berlalu, mulailah Qadir berkeliling di kampung-kampung, membeli kelapa, pisang dari para petani dengan harga di atas orang yang biasa beli di kampung-kampung. Memang selisihnya tidak terlalu besar, tapi yang namanya petani, beda 100 perak aja pasti pindah. Dari situ para petani pun banyak yang menjual hasil buminya kepada Qadir. Bahkan sampai membuat pemborong hasil bumi yang dulu itu kehilangan pelanggan. Hampir semua petani beralih pindah kepada Qadir. Dari situ pula Qadir pun bisa memperbaiki perekonomian keluarga. Lilis pun sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Andi. Nah, Andi inilah narasumber kita. Singkat cerita, saat usia Andi menginjak 1 tahun, di situ pula puncak kejayaan usaha Pak Qadir. Makin majulah kehidupan mereka. Bisa dibilang sejahtera. Karena langganannya Qadir ini banyak. Dari beberapa kampung semua hampir ke Qadir menjual hasil buminya. Namun satu ketika, malam hari, ketika Lilis sedang menidurkan Andi anak mereka, Qadir duduk di ruang tamu menikmati secangkir kopi. Tiba-tiba terdengar suara seperti tebaran pasir di atap rumah mereka. Qadir pun terdiam, berusaha mendengarkan. Bukan hanya sekali, tebaran pasir itu hampir 3 kali menimpa atap rumah.
Bukan hanya Qadir yang mendengar, tak lama pun Lilis menyusul ke ruang tamu. Akang, barusan Lilis mendengar suara tebaran pasir, Kang. Shh, Akang juga dengar. Duduk sini, Lis, duduk, ucap Qadir. Lilis pun langsung duduk di samping Qadir. Entah kenapa, selepas tebaran pasir tadi, suasana pun berubah. Hawa jadi menakutkan, seram. Bahkan suara binatang malam tak ada satupun yang terdengar. Seolah semua diam ketakutan. Termasuk Qadir dan Lilis. Kang, kok Lilis jadi merinding kayak gini, Kang? Iya, Lis, Akang pun sama. Ada apa ya, Lis? Kok tiba-tiba hawa di rumah jadi seperti ini? Lilis hanya menggelengkan kepala, duduk rapat sampai memeluk lengan Qadir suaminya. Jelas sekali, suami istri ini begitu ketakutan. Tapi waktu itu, Qadir dan Lilis tak punya pikiran yang aneh-aneh. Makin lama, hawa terasa semakin dingin di dalam rumah. Bahkan Lilis dan Qadir mulai mendengar suara-suara aneh dari sekitaran rumah mereka. Lalu Andi yang sudah tertidur lelap bangun dan menangis, membuat Lilis dan Qadir sontak berlari masuk ke dalam kamar. Malam itu Andi tak hentinya menangis, seolah memberi isyarat kepada ibu bapaknya akan terjadi sesuatu menimpa keluarga mereka. Singkat cerita, keesokan paginya, Qadir seperti biasa mulai kembali keliling kampung. Sedangkan Lilis sambil menggendong Andi menyapu di halaman dan mencari-cari pasir yang semalam seperti ditebar di atap rumah. Namun sayang sekali, suara tebaran pasir semalam seolah hanya ilusi, karena tak ditemukan pasir apapun di sekitaran rumah mereka. Namun, selang beberapa hari pasca kejadian di malam itu, musibah datang menimpa keluarga Qadir. Khususnya menimpa Lilis dan Andi, anaknya. Mulai saat itu, Lilis jadi sering sakit-sakitan. Sakitnya pun begitu aneh. Tumbuh bisul-bisul di setiap bagian badannya Lilis. Bisul itu terasa sakit, panas, gatal. Muncul tiba-tiba begitu saja. Qadir pun tak tinggal diam. Dia pun membawa Lilis berobat ke dokter, bahkan sampai pakai obat kampung juga, ke tabib, ke dukun. Qadir terus berikhtiar untuk kesembuhan istrinya. Namun yang aneh, Lilis sembuh, gantian Andi yang sakit. Sakitnya pun sama seperti Lilis. Badan panas, tumbuh bisul-bisul di kaki dan paha. Membuat Qadir gak habis pikir. Aneh, kenapa sakitnya Lilis dan Andi selalu sama? Bahkan seolah bergantian. Ada yang tak wajar. Tapi apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Qadir. Dan itu berlanjut terus-terusan, tak berhenti. Sembuh ibunya, Andi yang sakit. Sembuh Andi, Lilis yang sakit. Sampai gara-gara hal itu membuat usaha Qadir terbengkalai. Uang hasil penjualan
dan uang modal habis terpakai untuk biaya berobat Lilis dan anaknya. Pikiran Qadir, lebih baik usaha hancur asal istri dan anak sembuh. Sampai satu saat datanglah Udin, saudara dari Qadir. Sengaja datang ingin menengok Lilis dan Andi yang kabarnya sedang sakit. Saat itu sore hari, Andi lah yang sedang sakit. Ketika Udin datang berkunjung, Udin beruluk salam. Pintu dibuka oleh Qadir. "Loh, Kang Udin?" "Iya, Dir." "Dari mana, Kang?" "Sengaja mau nengok istri sama anakmu. Katanya lagi sakit." "Iya, Kang." "Aduh, lama banget Kang sakitnya. Anehnya, penyakit mereka selalu gantian, Kang." "Gantian? Gantian gimana, Dir?" "Ah, di dalam saja Kang ngomongnya," ucap Qadir. Udin pun hanya mengangguk dengan wajah yang penuh tanda tanya. Masuklah Udin ke rumah. Namun, baru saja kaki melangkah melewati pintu, Udin langsung terkejut kaget. Hanya berdiri diam membuat Qadir keheranan. Kang Udin? Kang? Iya, Dir. Loh, Akang kenapa? Kok malah melamun, Kang?" "Ah, enggak. Ngomong-ngomong, Lilis dan si Andi di mana?" "Di kamar, Kang." "Boleh Akang lihat?" Qadir pun hanya mengangguk, lalu mengantar Udin menuju kamar tempat tidur Andi yang sedang sakit. Begitu Udin masuk ke kamar, astagfirullahaladzim. "Loh, ada apa, Kang?" "Iya, Kang Udin, ada apa?" tanya Lilis. "Ah, enggak ada apa-apa. Dir, kita ngomong di ruang tamu saja." Iya, Kang." Mereka berdua pun menuju ruang tamu. Qadir pun berpikir, aneh, kenapa Kang Udin seperti itu? Kayak yang kaget. Ada apa sih? Selepas duduk di ruang tamu, Lilis pun datang membawakan minuman. "Sok Kang Udin, mohon maaf cuman air doang." "Gak apa-apa, Lis. Sok kamu mah kesanalah, temenin anak kamu si Andi." Iya, Kang." Lilis pun ke kamar. Hanya tinggal mereka berdua di ruang tamu. "Kang, ada apa sih, Kang? Kok tadi waktu Akang ngeliat si Andi, Akang kayak yang terkejut gitu, Kang. Sampai istighfar. Memang ada apa, Kang?" "Dir, kamu ngerasa nggak, Dir? Ada yang aneh menimpa keluarga kamu." "Aneh? Aneh apa ya, Kang?" "Dir, penyakit yang diderita oleh si Andi dan Lilis itu bukan penyakit biasa." "Loh, maksud Kang Udin gimana ya, Kang?" "Dir, Akang yakin betul ada orang yang iri kepada kamu. Ini masalah usaha kamu, Dir." "Usaha? Maksud Akang teh ada yang jahil gitu ke saya?" "Iya, Dir. Awalnya yang menjadi target itu kamu. Cuman kamu nggak ketembus, yang kena anak dan istrimu." Astagfirullahaladzim. Satu nama pun langsung terlintas di kepala Qadir. Ya Allah ya Robbi, ini jangan-jangan ulah si Burhan. Qadir ingat, Burhan, pemborong hasil bumi pertama di kampung mereka, yang kalah saing dengan Qadir, memang sempat melontarkan ancaman beberapa waktu yang lalu. Pahamlah Qadir. Qadir pun jadi ingat peristiwa yang sudah lama terlewat. Tebaran pasir di atap rumah. Itu pun oleh Qadir langsung diceritakan semua kepada Kang Udin. Nah, itu Dir.
Gak salah lagi. Itu semua memang teluh, guna-guna, kiriman dari orang itu yang mau mencelakai keluarga kamu agar kamu bangkrut. Kalau memang itu tujuannya, itu sudah terjadi, Kang. Saya udah bangkrut, udah tak ada modal. Semua habis buat ngebiayain pengobatan Lilis dan si Andi, Kang. Ya Allah ya Robi, maafin Akang, Dir. Akang baru bisa datang menjenguk kalian. Coba kalau dari dulu, mungkin Lilis dan Andi bisa tertolong. Usaha kamu pun gak sampai gulung tikar. Qadir yang memang berhati lapang, dia tersenyum. Tak apa, Kang. Memang mungkin sudah kehendak Allah. Mungkin memang saya tak ada rizki di jalan seperti itu. Udin pun tersenyum melihat kebijakan dan ketabahan Qadir saudaranya. Lalu hari itu pun Udin dengan ilmu sedikit yang dia punya berusaha membantu mengobati Lilis dan Andi. Dir, Akang pinjam kamarmu sebentar dan ambilkan air putih untuk mandi dan minum anak istrimu. Sekalian carikan juga 7 lembar daun sirih. Qadir pun menurut. Langsung ke belakang rumah mengambil daun sirih sesuai perintah Kang Udin. Mengemas air di 2 botol dan sebuah baskom sesuai perintah Udin juga. Langsung disimpan di dalam kamar tidurnya Qadir. Lalu Udin mengambil wudhu, masuk ke dalam kamar. Gordeng ditutup rapat. Udin pun mulai mendoakan air dan daun sirih untuk mengobati guna-guna yang sudah menimpa Lilis dan Andi. Cukup lama Udin berdoa di dalam kamar. Qadir sampai terkantuk-kantuk menunggu. Lama banget Kang Udin. Apa berat ya guna-guna yang menimpa si Lilis sama si Andi? Namun tak lama, terdengar suara langkah kaki dari kamar membuka gordeng. Terlihatlah Udin yang bercucuran keringat. Bajunya basah kuyup. Qadir pun lantas berdiri. Kang, Akang gak kenapa-napa? Aduh, alhamdulillah Dir. Alhamdulillah. Sudah selesai. Akang minta minum air putih saja. Iya Kang Udin. Udin pun langsung duduk kelelahan. Qadir langsung ke dapur bawa minuman. Langsung disodorkan, Udin minum sampai habis. Dir, alhamdulillah pengaruh guna-guna sudah bisa Akang hilangkan. Air di baskom gunakan untuk mandi anakmu sama si Lilis. Dicampur dengan daun sirih. Yang di botol untuk minum. Insya Allah gak perlu waktu sampai 3 hari. Si Andi pasti sembuh, ucap Udin. Lalu Udin pun keluar dari rumah, diikuti oleh Qadir di belakang. Lalu Qadir berdiri di tengah halaman dengan tangan bersidekap, memejamkan mata. Lantas terlihat bibirnya berkumat kamit seperti membaca doa. Lalu berjalan ke arah kanan, memutari rumah si Qadir. Beberapa putaran sambil berdoa, yang ternyata bermaksud membuat tameng goib agar tidak lagi terserang guna-guna kiriman orang yang menjahili Qadir. Singkatnya, selepas 2 hari diobati Udin, bisul-bisul di tubuhnya Andi mulai pecah. Yang tadinya begitu susah, seperti sudah jadi bisul pada umumnya. Qadir dan Lilis pun senang. Dalam hati begitu berterima kasih kepada Udin yang sudah membantu menyembuhkan Andi. Lalu
Dikarenakan usaha Qadir yang sudah bangkrut dan hancur, Qadir pun kembali ke pekerjaan yang dulu, menjadi buruh serabutan di kampungnya. Sampai seringkali berangkat pagi pulang sore, kerja di ladang milik para tetangga di hutan sana. Huma disebutnya. Tapi asalkan anak dan istrinya sembuh dan sehat, Qadir tak menyesal walaupun harus kerja kasar seperti dulu. Buat Qadir, keselamatan anak dan istri adalah hal yang paling utama. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu begitu cepat. Tak terasa, Andi yang sewaktu kecil sering sakit-sakitan, mulai bertambah usia, genap 3 tahun pada saat itu. Anak usia 3 tahun ya lagi lucu-lucunya. Sering bermain dengan anak-anak tetangga di kampung itu di daerah Cikatomas. Walau hidup begitu sederhana, bahkan cenderung kekurangan, tapi Qadir Lilis begitu bahagia melihat anaknya ceria dan sehat seperti anak-anak yang lain. Satu saat, Qadir ketika malam hari seringkali duduk sendiri, tapakur, merenungi kehidupan. Duduk melamun ngopi sendiri di depan rumah. Hal itu memang umum dilakukan oleh kami para pria yang sudah berumah tangga. Karena lelaki hanya cukup diam, tak perlu bercerita. Cuma secangkir kopi dan sebatang rokok yang menemani saat kami merenungi tentang kehidupan yang belum berpihak kepada kami. Itu pula yang sedang dilakukan Qadir saat itu. Qadir duduk melamun sambil menikmati malam yang begitu gelap. Pandangannya nanar menerawang. Ada genangan air mata membasahi mata Qadir. Dalam hati Qadir menjerit menangis. Merasa bersalah sebagai seorang suami. Merasa tak berdaya. Belum bisa memberikan kehidupan yang layak. Kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang senang bergelimang harta seperti orang lain. Sedangkan Lilis dan Andi sudah tidur lelap. Malam-malam seperti itulah yang bisa membuat Qadir sedikit tenang sambil merenungi kehidupan. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Di kampung suasana sudah begitu sepi. Namun dari kejauhan terlihat seperti ada bayangan berjalan mendekat ke arah rumah Qadir. Pandangan Qadir pun teralihkan. Loh, itu siapa yang jalan ke arah sini? Perasaan rumah di sini cuma rumah ini doang. Siapa ya? Pikir Qadir. Qadir sampai berdiri turun ke halaman, memastikan takut-takut itu maling. Namun semakin lama, bayangan itu pun semakin mendekat dan mulai terlihat jelas. Loh, siapa ya? Perasaan kayak kenal. Woi, Dir! Siapa oi? Dir. Masa lupa? Ini loh, Asep. Asep? Asep siapa? Pikir Qadir. Qadir pun kembali duduk. Lelaki yang mengaku bernama Asep pun mendatangi. Semakin dekat, Qadir masih menaksir-naksir melihat wajahnya. Bentar. Ini teh Asep, kawan sekolah dulu? Iya Dir, ini Asep. Masa kamu teh lupa sama sobat sendiri? Ya Allah Sep. Udah lama banget loh Sep.
Baru ketemu lagi, duduk Sep, duduk, ucap Qadir. Qadir tak menyangka ternyata yang bertamu itu si Asep, kawan lamanya. Bentar Sep, bikin kopi dulu ya. Ah, nggak usah Dir. Nggak apa-apa. Kan jarang-jarang kesini Sep. Tunggu dulu bentar. Qadir pun masuk ke dalam. Kang, ada siapa? Oh itu, temen Akang. Main ke rumah. Oh ya sudah, Lilis tidur lagi ya Kang. Qadir pun hanya mengangguk. Qadir ke dapur. Balik lagi udah bawa kopi. Lalu duduk di samping Asep. Mereka berdua yang memang sudah bertahun-tahun tak bertemu. Mengulang masa lalu, melepas kerinduan. Asep ini sahabat baiknya Qadir di masa lalu. Yang sudah lama tak ketemu dan tak tahu Asep berada di mana. Namun terlihat dari pakaian, perawakan, Asep ini seperti sudah jadi orang sukses. Dilihat-lihat, udah sukses nih Sep. Beda, biasa aja Dir. Tapi ya, alhamdulillah lah. Kalau masalah kehidupan, lebih baiklah dari kebanyakan orang, ucap Asep. Syukurlah Sep, gak kayak saya. Loh, emang selama ini bagaimana keadaan kamu Dir? Bukannya saya sempat dengar kamu jadi bos hasil bumi kan? Jadi bandar? Itu mah 2 tahun lalu Sep. Sekarang mah balik lagi jadi kuli serabutan. Loh, kok bisa? Ada apa Dir? Kok kamu jadi kayak gini lagi? Nah di situ Qadir pun curhat tentang masalah yang menimpa keluarganya, tentang guna-guna yang menimpa Lilis dan Andi. Kurang ajar. Kok sampai segitunya sih? Terus orangnya gimana sekarang? Apa kamu sudah balas kelakuan orang itu? Siapa tadi? Burhan Sep. Ya, kelakuan si Burhan. Gak usah Sep. Ya, anggap sajalah. Itu semua ujian dari Allah. Mungkin memang bukan jalan hidup saya di dunia dagang Sep. Sudahlah. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau kamu niat mau balas dendam, tinggal bilang aja. Saya pasti bantu kamu Dir. Qadir pun hanya tersenyum menolak. Nah singkat cerita, setelah makin lama ngobrol ngaler ngidul, Asep pun mulai berbicara menyudut ke hal yang tak lazim. Dir, daripada kamu hidup terus seperti itu, gimana kalau kamu ikut aja sama saya? Ikut kemana Sep? Ikut ziarah. Masih di Tasikmalaya kok. Tepatnya ke daerah Pamijahan. Saya pun bisa berubah nasib, hidup lebih baik selepas ziarah dari tempat itu. Kaget dong Qadir. Masa hanya dengan ziarah bisa ngerubah nasib? Yang bener kamu Sep. Bener Dir. Cuma ziarah. Kamu ikutlah dengan saya. Sekalian saya juga mau ngunjungin Simbah Kuncen. Sudah lama soalnya. Ya hitung-hitung berterima kasihlah. Mulang tarima Dir, ucap Asep menjelaskan. Qadir yang memang orangnya polos, dia tahu daerah Pamijahan tapi tak pernah tahu tentang goa, keramat atau apapun. Walaupun tinggal di Cikatomas di Tasikmalaya, dia nggak tahu apa-apa perihal tempat-tempat seperti itu. Asep pun terus menggoda, merayu Qadir untuk ikut menemani dirinya. Sekaligus siapa tahu saja Qadir pun bisa bernasib mujur seperti Asep. Karena kondisi dan situasi Qadir yang sedang dalam terpuruk, serba kekurangan, Qadir pun tergiur oleh ajakan Asep. Akhirnya Qadir setuju. Asep pun bilang, hari Kamis nanti dia akan datang menjemput Qadir. Singkatnya, Qadir pun setuju. Lalu Asep pamitan pulang, di mana hari Kamis nanti akan menjemput Qadir
untuk sama-sama pergi ziarah ke desa Pamijahan. Esoknya Qadir pun cerita kepada Lilis istrinya. Lis, semalam teh si Asep ngajak akang ziarah. Ziarah? Ziarah kemana, Kang? Ziarah ke Pamijahan katanya. Alhamdulillah, Asep semenjak ziarah ke sana, hidupnya berubah. Jadi lebih baik, bahkan bisa dibilang udah sukses sekarang. Dia ngajak akang, karena kasihanlah lihat akang kondisinya seperti ini. Ya sudahlah Kang, gak apa-apa. Yang penting akang bisa jaga diri, ucap si Lilis. Qadir pun hanya tersenyum setelah mendapat restu izin dari sang istri. Singkat cerita, hari Kamisnya selepas zuhur, Asep pun beneran datang. Qadir sudah bersiap-siap sedari tadi. Saat itu sekitar tahun 2000-an. Dijemput oleh Asep, Qadir pun pergi bersama-sama menuju ke desa Pamijahan di Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Di perjalanan, Qadir pun bertanya, Sep, sebenarnya tempat apa yang mau kita datangi, Sep? Dir, tujuan kita itu nanti kita ke Kampung Panyalahan. Di situ kita akan bertemu dengan Ki Jalil. Bertamu ke rumahnya. Ki Jalil ini dia kuncen, juru kunci Goa Kahfi. Nah, Goa Kahfi ini nama lainnya umum dikenal dengan sebutan Goa Kapir. Dinamakan Goa Kapir karena Goa Kahfi ini tempat orang-orang melakukan pemujaan, mencari pesugihan, bersekutu dengan setan. Tapi itu semua tidak diceritakan oleh Asep. Dan perlu teman-teman baraya semua ketahui, ada hal unik di Pamijahan ini. Goa Saparwadi, tempat holwatnya Syekh Abdul Muhyi. Tempat Syekh Abdul Muhyi mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di sana. Syekh Abdul Muhyi ini bukan orang sembarangan. Beliau seorang waliullah dan merupakan guru mursyid Thariqah Syatariyah yang sanad kemursidannya beliau terima dari guru mursidnya pula yang bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh, Serambi, Mekah sana. Bukan orang sembarangan Syekh Abdul Muhyi ini. Dan di Goa Saparwadi yang katanya dan setahu akang sendiri memang ada lorong yang menuju ke Mekah, ke Cirebon, ke Banten, ke Surabaya. Itu memang betul ada. Mungkin dulunya sesuai dengan yang akang ceritakan di awal, itu tempat gerbang atau portal Syekh Abdul Muhyi menuju ke tempat yang beliau tuju atas karomahnya. Tapi tak berlaku kepada orang-orang seperti kita. Nekat masuk ya mati. Bahkan dari 17 tahun lalu, setahu Akang berkunjung ke sana 17 tahun lalu lah. Itu lorong-lorong seperti yang ke Mekah itu sudah ditutup oleh kerangkeng besi. Karena konon katanya pernah ada orang nekat masuk, gak keluar lagi. Dipastikan mati di dalam. Sedangkan Goa Kahfi berbeda. Kalau Goa Saparwadi ada lorong yang tembus ke Mekah, kiblatnya orang Islam. Goa Kahfi berbeda. Di Goa Kahfi pun ada lorong-lorong misterius. Lorong yang pertama itu tembus ke Gunung Kawi.
kiblatnya para pencari pesugihan. Kiblatnya orang-orang munafik, orang-orang fasik yang mencari harta kekayaan lewat persekutuan dengan setan. Ada pula lorong yang katanya tembus ke Gunung Tangkil, Tasikmalaya. Dan ada yang tembus ke Tanjakan Icem. Bisa kalian carilah di internet. Begitu unik. Ini adalah bukti Allah menciptakan segala sesuatu di dunia itu ajwajan, berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Ada yang hak, ada pula yang batil. Di sini yang haknya Goa Saparwadi, yang batilnya Goa Kahfi atau Goa Kapir. Yang jadi tujuan Asep dan Qadir pada waktu itu. Singkat cerita, karena di perjalanan yang begitu santai, sudah sore hari, barulah Asep dan Qadir sampai di Kampung Panyalahan, tempat tinggalnya Ki Jalil, juru kunci Goa Kapir. Asep dan Qadir pun langsung bertamu. Diterima begitu baik oleh Ki Jalil, seorang lelaki setengah tua, menyambut kedatangan mereka berdua. Saat itu Ki Jalil berpakaian layaknya seorang muslim. Karena memang agamanya sih Islam. Pakai baju koko, pakai sarung, pakai songkok juga. Tapi perlu kalian ketahui, pakaian tidak mencerminkan baik dan tidaknya hati seseorang. Dan tidak bisa dijadikan ukuran ketaatan atau kualitas keimanan seseorang. Seperti Ki Jalil ini, pakaiannya muslim, tapi orang fasik, nganterin orang melakukan persekutuan dengan setan. Di situ mereka berdua pun diterima masuk di ruang tamu. Ki, Aki masih ingat sama saya, Ki? Ucap Asep. Siapa ya? Saya Ki Asep, yang dulu pernah datang ke sini minta bantuan Aki. Alhamdulillah Ki, selepas saya disuruh Aki ziarah ke goa, hidup saya sekarang lebih baik Ki. Saya ya bisa dibilang udah sukses Ki. Alhamdulillah, syukur. Aki ikut senang kalau orang-orang yang minta bantuan ke Aki bisa sukses dan terkabul hajatnya. Lalu, sekarang ada perlu apa Jang Asep datang menemui Aki? Begini Ki, kalau saya pribadi datang ke sini, ya istilah kata kalau kata orang tua, mau mulang tarima Ki. Ingin berterima kasih atas bantuan Aki dulu. Kalau tidak dibantu Aki, saya nggak mungkin seperti sekarang ini Ki. Ini Ki, lumayanlah untuk Aki, ucap si Asep sambil ngasih segepok uang. Melihat uang yang begitu banyak, Ki Jalil tersenyum sampai terkekeh-kekeh. Begitu berterima kasih, uang langsung dimasukkan ke saku bajunya. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih Jang Asep, terima kasih. Lalu, yang ini siapa Jang? Nah, ini Ki. Ini kenalkan Ki, teman saya, sahabat saya, namanya Qadir Ki. Dia pun pengen ziarah seperti saya dulu Ki. Hidupnya sekarang ancur-ancuran Ki. Usahanya bangkrut, anak istrinya sempat kena teluh. Pokoknya kasihan banget Ki teman saya ini, ucap si Asep. Qadir pun hanya mengangguk. Iya Ki, kondisi saya sedang terpuruk Ki. Saya mau minta tolong sama Aki agar saya bisa sama seperti Asep dulu Ki. Bisa sukses seperti saat ini. Oh,
Gampang, gampang. Bisa diatur. Tapi, Aki mau tanya dulu. Jang Kodir, mau kaya dengan jalan cepat atau dengan jalan yang lambat? Bingung dong si Kodir ditanya seperti itu. Jalan cepat, jalan lambat. Ya, jalan cepat lah, Ki. Kan pengen cepet kaya, Ki. Bagus. Memang harus seperti itu. Lah, ini Kuncen agak nyeleneh nih. Setiap orang kalau dikasih pilihan cepet kaya apa lambat kaya, ya otomatis milih cepet kaya. Kalau memang Ujang pengen jalan yang cepat bisa kaya raya, gampang. Bagaimana Ki caranya? Ujang nanti tinggal semedi di goa. Semedi? Semedi gimana Ki? Kayak orang tapa di goa yang akan nanti kita tuju. Goa yang sama tempat Jang Asep dulu. Kodir pun paham. Lalu ucap si Kuncen, nanti Jang Kodir semedi di sana. Itu bisa 3 hari sampai 7 hari. Bahkan lebih. Tergantung mujur dan tidaknya Jang Kodir. Cirinya, kalau nanti selama Jang Kodir bertapa, terus didatangi seorang perempuan cantik, berpakaian, berpenampilan seperti ratu zaman kerajaan. Nah, itulah tandanya Jang Kodir lulus. Dan ada bagian kaya raya dari Goa Kahpi. Oh gitu Ki. Lantas kalau misalnya saya nggak ketemu, nggak didatangin sama perempuan cantik itu, gimana Ki? Ya jelas. Kalau seperti itu, berarti Jang Kodir gak ada bagian kaya raya dari Goa Kahpi. Kodir pun paham selepas dikasih penjelasan oleh Ki Jalil. Namun sebelum itu Jang, seperti orang bertapa pada umumnya, harus ada sesaji. Aduh, gimana ya Ki? Saya nggak bawa apa-apa Ki. Kalau masalah sesaji nggak masalah. Nanti Aki yang siapkan di sini. Ada kok. Cuman tinggal diganti saja sama Ujang. Kodir pun bingung. Lawong dia nggak bawa duit sepeser pun. Nah si Asep, Dir, tenang saja. Masalah sesajen sama buat Aki, biar saya yang bayar. Kamu tinggal semedi saja. Yang bener Sep. Bener Dir. Apa sih yang nggak buat kamu? Sengaja saya bawa kamu ke sini karena saya peduli sama kamu, Dir. Kodir pun tersenyum. Si Ki Jalil pun manggut-manggut. Ya sudah, kalau semua sudah clear, nanti malam Jang Kodir ikut dengan Aki untuk mulai semedi di Goa Kahpi. Kodir pun siap. Lantas, singkatnya, semua keperluan sesaji disediakan oleh Ki Jalil si juru kunci. Biaya semua dari Asep. Sedangkan Asep sendiri, malam harinya dia pamitan pulang. Kodir pun tak masalah. Karena dia tahu jalan pulang kembali ke Cikatomas. Gampang lah, tinggal naik ojek. Buat ongkosnya pun dikasih sama si Asep. Sekepergiannya Asep, malam harinya, Kodir pun langsung ikut dengan Ki Jalil menuju ke Goa Kahpi atau Goa Kapir. Tak ada halangan apapun di perjalanan. Masuk ke hutan, kebon, betul-betul tersembunyi keberadaan goa itu. Memasuki jalanan setapak, setibanya di mulut Goa Kahpi, Kodir ditanyai kembali oleh Ki Jalil. Ujang, apa Ujang sudah siap? Siap Ki, saya siap. Begini ya Jang, nanti ketika Ujang mulai bertapa,
apapun yang datang, apapun yang Ujang lihat, itu hanya bentuk ujian. Jangan sampai Ujang lari. Ujang harus kuat. Wah, kalau masalah itu mah jangan khawatir, Ki. Saya bukan penakut, Ki, ucap Qadir. Ki Jalil pun tersenyum, lalu mulailah masuk ke dalam gua. Alangkah kagetnya Qadir ketika senter yang dia bawa, dia tujukan ke sekitaran gua, tepat di mulut gua. Qadir melihat berbagai jenis ular. Ki, ada ular, Ki. Tenang saja, ular itu bukan ular sembarangan, hanya penjaga mulut gua. Mereka tak akan menyakiti kita, ucap Ki Jalil. Walaupun agak takut, Qadir akhirnya memberanikan diri ngekor di belakang Ki Jalil. Ama hantu Qadir nggak takut. Tapi kalau ular, apalagi ular berbisa, sekali patuk ya mati dong. Siapapun pasti takut, kecuali pawang. Singkatnya, makin masuk ke dalam, gua ternyata cukup luas. Lalu dibawalah ke sebuah sudut gua di dalam kegelapan. Penerangan hanya dari senter yang kecil, seperti yang tak sanggup menembus kegelapan gua yang teramat pekat. Di situ, Ki Jalil pun duduk bersila sambil menata sesaji, diikuti Qadir di sampingnya. Yang Qadir masih ingat dengan mantra yang Aki ajarkan tadi di rumah? Ingat, Ki, saya sudah hafal. Bagus. Mantra itu, mantra pemanggil penghuni Goa Kahfi ini, harus Ujang rapalkan selama Ujang semedi, biar bisa lulus ditemui sama Nyi Ratu. Iya, Ki, saya siap, Ki. Mulailah Ki Jalil melakukan ritual pembuka. Hawa pun mulai terasa berbeda. Terlebih memang di dalam goa yang gelap, hawa seram angker jelas terasa oleh Qadir. Namun saat ritual pembukaan, keangkerannya itu betul-betul terasa. Bulu kuduk Qadir aja sampai meremang, seolah menandakan mulai hadirnya pala makhluk tak kasat mata yang tinggal di dalam goa kafir itu. Singkat cerita, ritual pembukaan pun selesai. Ki Jalil pamitan pulang, meninggalkan Qadir semedi sendiri dalam batas waktu yang tidak ditentukan sampai nanti didatangi sosok perempuan cantik seperti ratu zaman kerajaan di masa lalu. Qadir pun siap menatap kepergian Ki Jalil yang keluar dari dalam gua. Lalu Qadir mulai duduk bersila, mencari posisi senyaman mungkin, dan mulailah dia memejamkan mata sambil terus melantunkan mantra yang diajarkan Ki Jalil. Selepas kepergian si Ki Jalil, Qadir saat itu bersemedi dengan posisi mata yang terpejam. Suasana gua pun kembali menjadi hening seketika. Awalnya tidak terjadi apapun kepada Qadir. Masih merasa biasa-biasa saja. Namun makin lama, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam yang semakin larut membuat suara sekecil apapun terdengar begitu jelas. Saat itu, Qadir mendengar ada suara langkah-langkah kaki dari mulut gua berjalan masuk ke dalam. Langkah-langkah kaki itu menggema, terdengar begitu jelas seperti mengarah ke posisi Qadir yang sedang duduk bersila. Di situ, rasa takut mulai hinggap di hati Qadir. Tapi Qadir yang dasarnya pemberani, dia berusaha menepis semua ketakutan.
tetap fokus melantunkan mantra yang diajarkan Ki Jalil. Selepas suara langkah kaki yang misterius, godaan pun kembali datang. Di dalam goa, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan. Tawa yang melengking menembus gendang telinga Qadir, menggema di dalam ruangan gua yang pengap, membuat jiwa Qadir bergidik ketakutan. Qadir tahu betul, tawa itu tawa kuntilanak. Dan anehnya, mata Qadir yang tertutup itu bisa melihat sosok kuntilanak bergaun putih yang begitu lusuh. Kontras terlihat di antara gelapnya gua yang pekat. Kuntilanak itu hilir mudik terbang tak napak di lantai gua. Hilir mudik menyeberang dari kiri ke kanan pinggiran gua. Tiada henti. Terus bolak-balik sambil tertawa, cekikikan, lalu menangis. Bahkan yang membuat Qadir hampir terjingkat. Saking kagetnya, kuntilanak itu terbang begitu cepat mendekat ke arah dirinya. Wajah si kuntilanak tepat berada di depan muka Qadir. Terperanjat Qadir. Hampir keceplosan istighbar tuh si Qadir. Padahal itu dilarang, tapi masih tertahan. Kalimat istighbar baru sampai di tenggorokan. Kuntilanak itu dengan muka yang menyeramkan, tepat di depan wajah Qadir. Baunya begitu seperti bangkai, amis, bercampur bau hangit. Dan dengan seenaknya si kuntilanak sambil menjulurkan lidah, dia meledek di depan Qadir. Kepalanya bergerak dengan rambut yang awut-awutan hancur, muka yang penuh borok. Bergerak kepalanya ke kiri ke kanan, menggoda Qadir sambil tertawa. Lalu kepala si kuntilanak mulai menjauh. Merasa gagal tak bisa menggagalkan usaha Qadir yang sedang bertapa. Kuntilanak itu menjauh dan terus menjauh, diiringi suara lengkingan tawa dan tangisan, sampai tawa itu samar terdengar hilang keluar dari dalam goa kafir. Lepas si kuntilanak pergi, muncullah bungkusan kain putih yang terikat, terbang melompat-lompat dari depan Qadir, terus mendekat sambil tertawa. Sosok pocong pun datang, menggantikan peran si kuntilanak, mengganggu semedinya Qadir. Pocong itu loncat bolak-balik kiri kanan, seolah tak ada pekerjaan lain tuh pocong. Merasa diabaikan, tuh pocong sambil tertawa-tawa lompat-lompat mendekati Qadir yang duduk bersila. Qadir, Qadir, itu suara si pocong. Qadir bukannya takut, malah pengen ketawa, tapi dia tahan. Seumur-umur baru tahu suara pocong lucu seperti itu. Tapi makin dekat, wajah si pocong begitu hancur, menakutkan. Seperti pocong yang terkena ajab kubur digendir malaikat. Wopeng, hancur, bengek, penyet, gak karuan muka si pocong. Sampai itu mata ada yang nolol hampir jatuh. Dia loncat-loncat, jingkrak-jingkrak sambil tertawa manggil-manggil Qadir. Di depan wajah Qadir, Qadir berusaha sekuat tenaga menahan tawa. Saking sakitnya perut menahan tawa, hampir-hampiran Qadir ngompol di celana. Tapi untungnya, si pocong pun putus asa dan menyerah, kembali menghilang dari kegelapan goa kafir. Selepas pocong pergi,
mulailah terdengar suara langkah kaki yang begitu berat. Hentakan kakinya membuat lantai gua tempat Qadir duduk bergetar. Lalu disertai suara geraman. Di situ barulah Qadir merasa ketakutan. Karena di balik kelopak mata yang tertutup, Qadir melihat sosok buta dengan tubuh tinggi besar mendekat ke arah Qadir, menggeram. Taring-taringnya yang tajam terlihat jelas. Lidah terjulur meneteskan liur berbau busuk. Mendekat, menggoda Qadir, menakut-nakuti Qadir. Bahkan seolah mulut yang penuh taring dan gigi tajam terbuka ingin melahap Qadir bulat-bulat. Tapi Qadir, seperti apapun takutnya dia, tapi dia lebih takut lagi anak dan istrinya menderita. Ini semua demi keluarga. Itulah yang menjadi semangat Qadir ketika bertapa. Buta pun putus asa, kembali pergi meninggalkan Qadir. Di malam pertama itu, hantu-hantu lokal yang sempat terpikir dan diketahui oleh Qadir berdatangan satu persatu, berusaha menggagalkan semedinya Qadir. Berlanjut ke malam kedua. Godaan gangguan setan seperti di malam pertama tidak lagi ada. Namun, di malam kedua inilah godaan sesungguhnya yang membuat Qadir bergidik ngeri. Ketika malam tiba, muncullah puluhan, bahkan ratusan, mungkin ribuan berbagai jenis ular keluar dari dinding-dinding goa, mendekat dan mengepung Qadir yang duduk bersila. Bahkan yang membuat Qadir hampir gagal dalam semedinya, seekor ular sanca sebesar pinggang Qadir merangkak mendekat dari depan, seolah mengomando. Ribuan ular berbisa di sekitarnya mendekat, memimpin ke arah Qadir. Lalu lidah si ular yang menjulur keluar dengan lendir yang teramat kental sampai menetes ke kaki Qadir. Ular itu merangkak melata mengitari Qadir, lalu membelit tubuh Qadir begitu kuat. Belitannya terasa menyakitkan di tubuh Qadir. Hampir Qadir gagal di malam kedua. Tapi Qadir ingat kembali wajah istri dan anaknya yang menunggu kesuksesan di rumah sana di Cikatomas. Qadir kembali semangat, menguatkan hati kembali, lalu melanjutkan merampalkan mantra, memanggil ratu penghuni goa. Ular itu pun sepertinya kalah dengan ketetapan hati Qadir, melepaskan lilitan, lalu menjauh meninggalkan Qadir sendirian. Malam ketiga, hal sama terulang. Ular-ular itu kembali datang. Namun Qadir sudah dalam persiapan mental, menguatkan diri karena tahu mereka hanya menggoda dirinya agar gagal dari semedinya. Qadir bertahan. Nah, selepas 3 malam berturut-turut diganggu dan digoda oleh makhluk-makhluk gaib, hantu-hantu lokal tak kasat mata yang kurang ajar, dengan ribuan ular yang ingin menggagalkan pertapaan, di malam keempat justru sebaliknya. Tak ada apapun yang terjadi selama Qadir bertapa. Dan singkat cerita, entah sudah berapa malam Qadir melakukan semedi di dalam goa. Qadir hampir putus asa karena sosok ratu yang dikatakan Ki Jalil tak kunjung datang juga. Sampai satu ketika di tengah malam,
Qadir yang hampir putus asa itu mulai ada setitik harapan. Tepat tengah malam, tiba-tiba gua Kahfi bergetar begitu hebat seperti ada gempa. Cukup lama, getaran dalam goa tidak berhenti. Tubuh Qadir sampai oleng ke kiri ke kanan, hampir jatuh tersungkur saking kuatnya getaran gempa itu. Namun Qadir tetap bertahan, mata tetap dia pejamkan sambil terus melantunkan mantra pemberian si kuncen. Sampai tiba-tiba ada suara yang lembut dan begitu merdu terdengar di telinga Qadir. Qadir, bangunlah, buka matamu, akhiri semedimu. Apa yang jadi keinginanmu? Sontak hati Qadir pun berbunga-bunga. Nah, ini dia si ratu, pikir Qadir. Qadir pun langsung membuka mata. Terkejut Qadir dibuatnya. Goa yang gelap menjadi terang seperti di siang hari. Dan di depannya sudah berdiri sesosok perempuan yang begitu cantik, memakai pakaian seperti ratu dari kerajaan, komplit dengan mahkota yang begitu indah, diiring oleh beberapa dayang perempuan yang tak kalah cantik di mata Qadir. Bahkan kecantikan si ratu, kecantikan para dayang pengiringnya berlipat-lipat lebih cantik daripada manusia perempuan yang pernah Qadir temui. Qadir pun terbelalak, sedangkan sosok si ratu hanya tersenyum. Qadir, jawab pertanyaanku. Apa yang menjadi keinginanmu? Ampun Nyi Ratu. Keinginan saya cuma satu, Nyai. Saya ingin jadi orang kaya raya. Qadir, sambung si ratu itu hal mudah. Kalau kau memang ingin menjadi orang kaya, ikutlah denganku, Qadir. Ikutlah. Ucap si ratu sambil tersenyum begitu manis, memabukkan siapapun yang melihat senyumannya. Si ratu pun mulai bergelak seperti yang berbalik. Diikuti Qadir yang lantas langsung berdiri mengikuti sosok ratu tersebut di belakang. Qadir mengikuti Ratu Siluman, penghuni Goa Kahfi, berjalan di belakang dalam keadaan terang. Lalu tiba-tiba saja Qadir dibawa ke sebuah istana. Istana yang begitu megah, begitu indah, berlapis emas. Dindingnya berlapis emas, tiang-tiangnya berlapis emas dan bertahtakan intan berlian. Keindahan istana seperti itu hanya sempat Qadir dengar dalam cerita dongeng. Keindahannya seperti para ulama menceritakan keindahan surga. Semua bangunan di dalam istana berlapis emas murni yang terang benderang. Intan permata kerlap-kerlip begitu indah. Nyungkil satu aja bisa dijamin kaya raya. Tahu sendiri harga berlian seberapa. Namun siapa tahu berlian di istana dicungkil, begitu dibawa ke dunia malah jadi mata. Lalu si ratu bersama para pengiringnya membawa Qadir ke sebuah aula.
aula yang tak kalah indah dengan bangunan utama istana megah itu. Namun yang membedakan, di aula ini ada sebuah kolam ikan di tengah-tengah bangunan. Qadir pun dibawa oleh si ratu ke pinggiran kolam. Lihatlah ke kolam ikan itu, ucap si ratu. Qadir pun mengalihkan pandangan ke kolam ikan. Airnya begitu jernih. Lalu Qadir melihat 2 ekor ikan mas yang begitu cantik. Ikan mas itu berbeda ukuran. Yang satu besar dan yang satu kecil, sekitar 3 jarian. Qadir terpana melihat keindahan 2 ekor ikan mas itu. Qadir, kalau kau memang ingin kaya raya, syaratnya mudah. Pilih salah satu dari kedua ikan mas itu, lalu kau makan habis. Maka harta kekayaan akan kuberikan menanti di dalam kediamanmu di alam nyata. Hanya itu, Nyi Ratu? Iya, Qadir. Cukup dengan memilih salah satu dari kedua ikan mas itu. Ambillah, lalu kau makan habis mentah-mentah. Qadir pun dengan gemetar tak percaya. Ternyata semudah itu untuk kaya raya. Cukup milih ikan, ambil dan langsung makan. Ya hitung-hitung makan sashimi lah. Qadir dengan telapak tangannya yang masih gemetar, tak percaya dengan syarat yang begitu mudah, langsung mengambil ikan mas yang kecil. Karena dalam pikiran Qadir, kalau ngambil yang besar gak bakal habis. Karena si Nyi Ratu mengatakan ikan mas itu harus habis dimakan tak tersisa. Ikan mas yang kecil sudah berpindah dari kolam ikan ke telapak tangan Qadir. Qadir begitu terpana melihat ikan yang indah seperti itu, seperti ikan mas hias. Namun, ketika pandangan mata Qadir tertuju ke mata si ikan, mata Qadir pun langsung terbelalak. Sedangkan si Nyi Ratu di samping dia berkata, "Makanlah Qadir, makanlah, makanlah cepat, makan." Si Ratu nyuruh Qadir lekas-lekas memakan ikan di tangannya. Namun Qadir yang dalam keadaan terkejut ketika pandangan matanya menatap mata si ikan mas kecil di pandangan mata Qadir berubah. Kepala wajah si ikan berubah menjadi wajah Andi, anak semata wayangnya. Qadir menatap wajah Andi di kepala ikan. Di dalam pandangannya, Andi sedang menangis, menjerit-jerit, meronta-ronta sambil berteriak, "Bapak, Bapak, Bapak." Qadir yang tersadar pun kaget dan refleks. "Astagfirullahaladzim," teriak Qadir. Istighfar begitu kencang. Sontak seketika datang gempa bergetar begitu kuat. Ikan di telapak tangan hilang. Istana raib. Hanya suara geraman marah si Ratu. Dan pemandangan pun seketika berubah. Yang tadinya aula istana yang begitu indah berubah kembali menjadi goa. Sadar kalau hampir Qadir terjebak menumbalkan anaknya, Qadir pun tak hentinya beristighfar. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim."
Qadir langsung berbalik, lari pergi ketakutan keluar dari goa kapir. Begitu sampai di mulut goa, Qadir yang lelah dan syok tak menyangka. Sadar dia saat itu masih gelap gulita. Qadir dengan napas yang tersengal-sengal. Ya Allah ya Robbi, ya Allah. Hampir aja ya Allah. Hampir saya menumbalkan anakku ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Qadir dengan napas yang tersengal-sengal. Lalu Qadir selepas bisa menguasai dirinya kembali dengan penuh amarah karena merasa ditipu oleh Ki Jalil si juru kunci, Qadir pun langsung lari menuju rumah Ki Jalil. Perlu diketahui juga, Ki Jalil ini tinggal sendirian di rumah. Setibanya Qadir di depan rumah Ki Jalil, Ki Jalil, Ki Jalil, buka Ki! Teriak Qadir penuh amarah. Saking tak kuatnya, Qadir langsung menendang pintu rumah si juru kunci yang ternyata memang tak dikunci. Pintu langsung terbuka, Qadir pun masuk ke dalam, menuju ke kamar tempat ritual si Ki Jalil. Karena kata Ki Jalil, selama Qadir tirakat dan semedi di goa kahfi atau goa kapir, Ki Jalil pun semedi di dalam kamar membantu Qadir agar cepat bertemu Nyi Ratu. Namun alangkah kagetnya Qadir ketika melongok ke kamar ritual Ki Jalil. Qadir terbelalak. Kamar Ki Jalil, kamar tempat ritualnya hancur lebur berantakan. Sesaji berserakan, arang-arang yang masih menyala berterbangan. Luluh lantak di dalam kamar ritual Ki Jalil. Lalu Qadir pun mencari keberadaan Ki Jalil yang ternyata sudah terjungkal menyandar di sudut kamar ritual dengan napas yang tersengal-sengal. Kurang ajar. Ki Jalil seolah belum sadar akan kehadiran Qadir. Qadir lantas dengan penuh amarah masuk ke dalam kamar. Ki! Tersadar Ki Jalil seketika sambil menunjuk ke arah Qadir. Anak setan, kurang ajar kamu. Gara-gara kamu, hampir saja Aki mati. Ampun Nyai, ampun, ucap Ki Jalil yang tersengal-sengal begitu menderita. Qadir pun hanya terbelalak tak menyangka. Bahkan ketika melihat mulut Ki Jalil berlumuran darah, ini nyata loh, bukan karangan, bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ki Jalil sampai berlumur darah. Kurang ajar, pergi kau, pergi dari sini. Jangan sekali lagi kau menginjakkan kaki ke tempat ini. Pergi. Alah, ampun Nyai, ampun, teriak Ki Jalil. Qadir pun berbalik marah. Kuncen kurang ajar, katanya nggak pakai tumbal. Nyatanya hampir saja saya menumbalkan anak kandung saya. Qadir pun malah dan berbalik langsung pergi meninggalkan rumah Ki Jalil. Singkatnya di perkampungan, Qadir nyari-nyari tukang ojek. Ketemu, langsung buru-buru pulang ke Cikatomas. Begitu sampai di depan rumah, yang pertama kali didengar oleh Qadir adalah suara tangisannya Andi dan suara Lilis yang mencoba menenangkan Andi. Seketika Qadir pun langsung berlari, menggedor dan membuka pintu. Langsung lari menuju ke kamar. Kang, Andi, ucap Lilis.
Andi yang ada dalam gendongan Lilis istrinya langsung dipangku dan dipeluk oleh Qadir. Andi matanya terpejam tapi menangis seperti yang kesakitan. Ditambah sekujur badan Andi panas demam begitu tinggi. Ya Allah Andi, maafin Bapak Andi, maafin Bapak. Qadir menangis meminta maaf kepada Andi anaknya. Melihat dan sadar akan kondisi Andi anaknya, Qadir paham sakit Andi itu tak wajar. Dalam hati Qadir berkata, ya Allah, ini pasti ada hubungannya dengan ikan mas di Gua Kahfi. Mak, titip Andi, Mak. Akang mau nemuin Abah Jenal. Loh, mau apa, Kang? Mak, Akang yakin, Mah. Sakitnya Andi, ini tak wajar, Mah. Lilis yang tak paham pun hanya mengangguk saja. Lalu Qadir pun buru-buru keluar dari rumah, berlari menuju ke rumah Abah Jenal, kakak dari Pak Bidin, bapaknya si Qadir. Singkat cerita, sampailah di rumah Abah Jenal. Abah Jenal pun kaget. Qadir datang begitu tiba-tiba. Ada apa, Dir? Kok kayak yang buru-buru gitu? Abah, tolong, Bah. Tolongin si Andi, Mbah. Tolongin si Andi. Loh. Memang si Andi kenapa? Pokoknya Abah sekarang ikut ke rumah, Mbah. Ikutin ke rumah. Ikutin saya pulang, Mbah. Tolong si Andi, Mbah. Tolong. Nanti Abah lihat sendiri saja. Ucap Qadir dengan nada yang begitu menghelas. Begitu memelas. Membuat Abah Jenal sedikit curiga. Ya sudah. Sekarang Abah ke sana. Ayo, kita sama-sama berangkat. Qadir pun hanya mengangguk. Lalu Qadir dan Abah Jenal langsung pergi menuju ke rumah Qadir. Singkat cerita, sesampainya di rumah Qadir, Abah Jenal pun langsung menuju ke kamar Andi. Saat itu Andi masih menangis. Lilis, Qadir, kalian tunggu di luar. Iya, Bah. Qadir dan Lilis pun menurut. Tersisalah hanya Abah Jenal bersama Andi yang sedang sakit demam begitu tinggi. Andi yang berusia 3 tahun. Suara tangisannya sudah semakin lemah. Mungkin capek menangis semalaman saat Qadir masih di Goa Kahfi. Lalu tak lama, Abah Jenal pun keluar dari kamar. Tangisan Andi sudah reda. Namun keluarnya Abah Jenal malah membuat kebingungan. Karena raut wajah Abah Jenal yang penuh amarah. Sambil membentak dan menunjuk Qadir. Qadir, jujur sama Abah. Apa yang sudah kamu lakukan? Sampai anak kamu hampir mati seperti itu. Lilis yang gak tahu apa-apa hanya bingung. Loh. Maksud Abah teh apa? Sebentar, Lis. Ini masalahnya suami kamu, Lis. Apa yang terjadi ke Andi itu akibat kelakuan suami kamu. Sok, Qadir, cerita ke Abah. Apa yang sudah kamu perbuat? Qadir pun dengan terbata-bata bercerita kepada Abah Jenal. Astagfirullahaladzim. Qadir, kamu tahu tidak? Kalau sampai kamu memakan salah satu ikan mas itu, maka hanya ada 2 kemungkinan. Istri atau anakmu yang mati. Ketahuilah, ikan mas besar itu sebenarnya adalah Lilis istrimu. Dan ikan mas kecil itu adalah anakmu. Iya, Bah. Saya paham, Bah. Karena si Kuncen tadinya nggak cerita kalau ternyata di situ pesugihan pakai tumbal, Mbah. Makanya ketika ikan mas berubah wajahnya jadi wajah si Andi, saya sampai istighfar, Bah.
Aduh, dasar kamu Qadir. Ingat, jangan lagi kamu ulangi perbuatanmu. Cukup sekali. Lebih baik hidup miskin daripada kaya raya hasil bersekutu dengan setan yang akan menyeretmu nanti ke dalam jurang neraka. Sudah, sekarang Abah akan kembali mengobati si Andi, biar dia lepas dari rantai tumbal yang hampir melenyapkan nyawanya. Qadir pun hanya menangis, terlebih Lilis yang ngomel-ngomel terus ke Qadir. Abah Jenal kembali masuk ke kamar Andi, meruqyah, mengobati Andi agar tak jadi tumbal pesugihan gagal dari Ratu Jin penguasa Gua Kapir di desa Pamijahan, Kampung Panyalahan. Selepas itu, Abah Jenal kembali keluar dan tak henti-hentinya menasehati Qadir dan Lilis. Qadir berjanji tak akan kembali mengulangi perbuatannya. Lalu Abah Jenal pun pulang. Dan semenjak diobati Abah Jenal, selang 3 hari kemudian, Andi pun sembuh dari sakitnya seperti yang tak pernah sakit sama sekali. Semenjak kejadian itu, Qadir pun memang sudah tidak berani lagi melakukan hal-hal aneh seperti dulu bersama dengan si Asep ziarah ke Gua Kapir. Bahkan Qadir lebih memilih kerja keras banting tulang, mencari harta dengan cara yang halal, walau dianggap remeh oleh sebagian orang. Tapi pada akhirnya Qadir, Lilis dan Andi akhirnya bisa pula hidup sejahtera. Dan Qadir pun akhirnya hijrah di dalam kehidupannya. Dia berbaiat kepada seorang guru mursyid masih dari Tasikmalaya, dari Pondok Pesantren Suryalaya, berbaiat kepada Abah Anom atau Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Qadir menjadi pengamal zikir Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, zikir sama yang seperti Akang amalkan hingga saat ini. Bahkan dulu, ternyata tanpa sengaja, menurut cerita Mas Andi, Akang dan Pak Qadir itu sebenarnya sempat bertemu ketika pengajian di Pondok Pesantren Suryalaya beberapa tahun yang lalu. Dan pesan Akang buat kalian semua, jangan pernah kalian tergiur dan berani menjalani ritual seperti itu hanya demi harta benda, rela menyekutukan Tuhan, menggadaikan akidah, melakukan perjanjian dengan setan.